Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, tubuh manusia memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas fisik. Energi ini berasal dari penguraian molekul ATP atau adenosin trifosfat dalam konteks latihan maupun aktivitas fisik. Pemahaman tentang bagaimana ATP diproduksi dan digunakan sangat penting untuk mengetahui bagaimana tubuh menghasilkan energi. Selamat datang kembali di channel Catatan Dr. Indra bersama saya Dr. Indra Permana. Pemirsa, adenosin trifosfat adalah molekul energi utama dalam tubuh manusia yang menyediakan energi yang diperlukan untuk berbagai aktivitas, termasuk kontraksi otot selama olahraga. Adenosin trifosfat berfungsi sebagai mata uang energi yang memungkinkan sel untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan energi. Adenosin trifosfat adalah molekul yang terdiri dari adenosin dan 3 gugus fosfat. Gugus fosfat terakhir terikat dengan ikatan energi tinggi yang saat dipecah akan melepaskan energi untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Adenosin trifosfat digunakan untuk berbagai fungsi seluler termasuk kontraksi otot, sintesis protein, dan transportasi aktif ion dan molekul melintasi membran sel. Untuk memenuhi kebutuhan adenosin trifosfat, tubuh menggunakan 3 sistem energi utama, yaitu sistem fosfagen, sistem anaerob laktat, dan sistem aerob. Setiap sistem memiliki karakteristik unik dan digunakan tergantung pada durasi dan intensitas aktivitas. Mari kita bahas. Yang pertama, sistem energi fosfagen. Sistem energi fosfagen menggunakan kreatin fosfat yang tersimpan dalam otot untuk memproduksi ATP dengan cepat tanpa memerlukan oksigen. Sistem ini sangat efisien dalam menyediakan energi dalam waktu yang singkat. Penyediaan ATP melalui sistem fosfagen digunakan untuk aktivitas berintensitas tinggi yang berlangsung kurang dari 10 detik seperti sprint 100 meter atau angkat beban. Sistem fosfagen memproduksi ATP dengan sangat cepat, namun jumlah kreatin fosfat yang terbatas menyebabkan sistem ini hanya dapat bertahan selama beberapa detik. Yang kedua adalah sistem energi anaerob laktat atau glikolisis anaerob. Sistem ini mengandalkan penguraian glukosa atau glikogen tanpa menggunakan oksigen untuk memproduksi ATP. Saat tubuh memerlukan energi dengan cepat dan kreatin fosfat telah habis, sistem ini yang mengambil alih. Sistem energi glikolisis anaerob berperan dominan dalam aktivitas berintensitas tinggi yang berlangsung sekitar 30 detik hingga 2 menit, seperti lari 400 meter atau latihan interval intensitas tinggi. Sistem ini menghasilkan ATP lebih cepat dibandingkan sistem aerob. Dalam glikolisis anaerob, glukosa dipecah menjadi pirufat untuk menghasilkan ATP. Karena tidak adanya oksigen yang tersedia, maka pirufat kemudian diubah menjadi asam laktat yang terakumulasi dalam otot dan menyebabkan kelelahan. Yang ketiga adalah sistem energi aerob. Sistem energi aerob menggunakan oksigen untuk memproduksi ATP dengan memanfaatkan karbohidrat, lemak, dan protein sebagai sumber energi. Sistem ini jauh lebih lambat dalam menghasilkan energi dibandingkan sistem anaerob, tetapi mampu mempertahankan produksi energi untuk jangka waktu yang lebih lama. Sistem energi aerob mendominasi aktivitas berintensitas rendah hingga sedang yang berlangsung lebih dari 2 menit. Seperti lari jarak jauh, bersepeda, atau berenang. Sistem aerob dapat menghasilkan ATP dalam jumlah besar dan berlangsung lebih lama. Namun produksi ATP relatif lambat sehingga tidak cocok untuk aktivitas yang berintensitas tinggi dan yang mendadak. Sistem energi aerob bisa menggunakan sumber dari karbohidrat, dari lemak, maupun dari protein. Penggunaan karbohidrat melalui glikolisis aerob. Pirufat yang dihasilkan dari glikolisis tadi, yang secara anaerob,
itu diubah menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A dan masuk ke siklus Krebs, menghasilkan ATP serta produk sampingan seperti karbon dioksida dan air. Sedangkan lemak melalui beta oksidasi. Lemak dipecah menjadi asam lemak yang kemudian digunakan dalam siklus Krebs. Sedangkan penggunaan protein ini jarang ya, kecuali dalam kondisi kelaparan atau aktivitas yang sangat panjang ketika sumber energi lain sudah habis. Lalu, bagaimanakah setiap sistem ini digunakan? Ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, tubuh menggunakan kombinasi dari ketiga sistem energi secara bertahap. Tahap pertama, yaitu di awal aktivitas yang berlangsung 0 sampai 10 detik, sistem fosfagen yang mendominasi untuk memenuhi kebutuhan energi awal. Contohnya adalah saat mulai sprint atau mulai angkat beban. Aktivitas menengah yang berlangsung 10 detik sampai 2 menit, tubuh mulai beralih ke glikolisis anaerob saat cadangan fosfokreatin mulai habis. Nah, asam laktat mulai terakumulasi yang dapat menyebabkan kelelahan pada otot. Kemudian, untuk aktivitas yang berkepanjangan atau apabila aktivitas olahraga itu dilanjutkan dengan durasi lebih dari 2 menit, maka sistem aerob mulai berperan sebagai sumber energi utama. Oksigen yang dihirup memungkinkan pemanfaatan karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan ATP. Dalam latihan daya tahan jangka panjang seperti lari maraton, itu tubuh lebih mengandalkan lemak sebagai sumber energi. Nah, ketiga sistem ini bekerja secara simultan dan bergantian tergantung pada kebutuhan tubuh akan energi dan ketersediaan sumber energi. Pemahaman tentang sistem energi ini penting untuk merancang program latihan yang sesuai dengan tujuan dan kapasitas individu. Baik pemirsa, demikian saja video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.